Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, Aga Karebah. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Bang Hadi Malindo TV. Edisi kali ini kita berada di Kompleks Sukan Tawau dan dipahamkan hari ini akan hadir seorang penceramah daripada Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia, yaitu Ustadz Dasat Latif yang akan memberikan ceramah pada malam ini. Jadi jom bersama saya, Bang Hadi Malindo TV, kita menyaksikan dan mendapatkan ilmu. Oke, jadi jom begini. Jadi begini suasananya di luar daripada pintu masuk di bagian belakang ya. Nah, kita sekarang berada di Kompleks Sukan. Jadi jom kita masuk ke dalam. Ini di luar ya, geng. Nah, jom kita masuk ke dalam. Kita lihat suasana di dalam macam mana. Boleh minta satu kak? Oke, makasih. Andalusia punya geng, dibagi air. Jadi jom. Karena sekali lagi menawarkan kepada perempuan sehingga duduk ikut. Ini susunan adab yang telah dimaklumkan sebentar tadi, tapi yang paling penting adalah keseriusan tuan dan perempuan. Begitu juga Cantiknya. kita mohon kerjasama agar tuan-tuan sentiasa menjaga barangan masing-masing. Mungkin ada barang-barang, handphone. Oke, jadi kita sudah sampai di dalam. Kereta, Kita keliling dulu. Kalau boleh diperiksalah atau nanti ada yang tercicir. Begitu juga sila pastikan keselamatan anak-anak kecil. Kalau boleh sentiasa perhatikan kedudukan mereka sepanjang kita berada dalam program ini, sebab kita kalau boleh ingin mengelakkan perkara-perkara yang tidak ingin berlaku. Dan seperti yang dimaklumkan oleh sahabat saya tadi, Saudara Khairul, perjalanan program kita pada malam ini sangat-sangat santai. Jadi kalau boleh sekiranya masih lagi ada berkesempatan untuk meluarkan program ini di kalangan sahabat handai, ahli keluarga, mungkin ada yang mau datang sini yang tak pernah, orang kata tak pernah tengok Ustaz Dasat, kita boleh luarkan kepada mereka menerusi Facebook ataupun media sosial tuan-tuan. Kita tidak ada halangan untuk tuan-tuan membuat sebarang rakaman sepanjang program ini. Kalau ada yang membuat live pun kita lalukan, insya-Allah tidak ada orang kata Ini ya, geng. halangan lah. Cuma jadi sekarang kita sudah di dalam hashtag malam santai rohani dan juga hashtag ikrar IKRA. Insya-Allah saya dimaklumkan tetamu VIP kita sudah berada. Kita masih lagi menunggu isyarat untuk kita menjemput penceramah dan juga tetamu VIP kita untuk bersama-sama dengan kita pada malam. Jadi saya harapkan agar tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan yang selesa dan insya-Allah kita sama-sama ibadah. Untuk sama-sama kita uar-uarkan sekali lagi ya, di Facebook, di TikTok, di status WhatsApp kepada semua rakan-rakan. Yang ketiga, kita mohon bantuan dan kerjasama juga untuk perempuan yang ada membawa anak-anak untuk sentiasa memerhatikan anak-anak kita. Takut ada yang berlari-lari nanti terjatuh, takut dia berlari-lari nanti hilang kan. Jadi video ataupun caption di sosial media, sama ada di Facebook, TikTok, Instagram ataupun aplikasi X, jangan lupa untuk sertakan.
Santai ya. Santai rohani tawau. Jemput tadi masih berada di luar. Oke. Ya betul. Mantap. Ya, ya. majlis kita pada malam ini. Mari kita bersama-sama merakamkan gambar kenangan terlebih dahulu bersama-sama dengan yang berhormat Dr. Haji Muhammad Arifin bin Dr. Haji Muhammad Arif, dan bersama dengan ketua juga khas kita. Jadi kita mau bersama para media dan juga juru gambar untuk mengambil kedudukan, dan kita minta boleh para hadirin jemaah di belakang untuk kita sama-sama berdiri, kita merakamkan gambar kenangan bersama dengan kita. Kita sama-sama berdiri, insyaAllah. Kita buat kepada semua muslim dan muslimat untuk sama-sama berdiri, kita untuk merakamkan gambar kenangan. Betul. Gambar dengan tetamu hormat kita dengan penceramah kita pada malam ini ya. Jadi kita jemput kepada semua juru kamera dan juru video untuk mengambil tempat bagi merakamkan gambar kenangan pada malam ini ya. Kalau boleh kita jemput juru kamera untuk berada di atas pentas. Atas pentas ni pun okey tuan-tuan. Dia juga dia nampak di belakang. Kita jemput semua juru gambar, juru video untuk berada di atas pentas untuk kita ambil gambar ya. Secara keseluruhan bersama dengan tetamu hormat dan juga muslim dan muslimat yang hadir pada malam ini. Ramai yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Di dalam pilihan 3, 2, 1. Gambar saya ada suara. Alhamdulillah.
kepada Ustaz Dasad Latif, penceramah Tersohor Nusantara, atas kesudian beliau bertandang ke bumi Sabah, khususnya Tawau, dalam menyemarakan majlis ilmu dan rohani bersama masyarakat. Sama-samalah kita berdoa agar negeri dan negara kita terus dikurniakan keamanan, yang bertajuk Hijrah dan Muflis Akhirat. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tuan puan yang saya hormati, ketika mendapat jemputan acara ini, setan berusaha agar kita tidak datang di tempat ini. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Maka dia godanya kita, tak payah kau datang, tak payah kau datang. Boleh saja kau nonton di YouTube ceramahnya. Tak payah kau datang, ini mungkin acara saja politik. Setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah boleh kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, masih digoda kau ibu. Ya, kata itu setan debisi, tak payah kau dengar ceramah, tak payah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sekarang kena godaan setan. Macam mana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dibagi tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Nah, bukan lagi kena godaan setan, sudah jadi setan. Ibu-ibu simpan HP-nya dulu, Bu. Bisa? Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak heboh? Simpan dulu HP-nya, simpan ya. Boleh? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau kau rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi kita mau balik nanti Ustadz, kita tengok ulang. Kalau mau tengok ulang tak payah kau rekam. Itu ada kamera saya bawa dari Sulawesi. Itu ada itu. Biar dia rekam dia. Ibu-ibu bapak diam duduk, biar dia rekam. Gambarnya bagus, suaranya baik. Tapi kau bawa balik kamera Ustaz, don't worry. Gaya-gaya. Gampang, caranya nonton YouTube. Tablik Akbar Tawau Sabah Maju Jaya. Nah, ini nanti kau nonton itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa cowok? Kalau kau follow artis apa kau dapat? Ibu-ibu kalau follow artis apa dapat? Bapak-bapak apa kau dapat kalau kau follow artis? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nah, goyang makot, ten. Tidak juga kau dikasih pegang, nggak pakai cina-cina mau hehehe. Tidak juga kau dikasih pegang, dikasih dia saja. Iya, habis pahalamu. Kalau kau follow ulama, kau dapat pahala. Kau follow ulama, ibadahmu bisa sempurna.
kau bagikan lagi di grup WhatsAppmu, dapat lagi kau amal jariah. Maka sebaiknya tuan-puan yang saya muliakan, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu masa Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya? Jatuhnya rame-rame dan laju. Mana boleh dicatat, tapi malaikat ini mampu mencatatnya. Nabi tanya, wahai malaikat, kau mampu catat semua air hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun tak aku catat, maka aku sibuk dengan jariku yang sejuta ini. Lalu malaikat ini catat, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, macam malam ini. Mereka berkumpul di satu tempat, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya ulama-ulama Nahdien di Indonesia, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, bila mereka kumpul, mereka berselawat bareng-bareng. Kenapa? Mereka sadar akan hadis ini, kumpul berselawat rame-rame, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Tuan-puan yang saya hormati, saya nak beritahukan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Orang masuk surga kalau hanya karena tidak ada dosa, demi Allah tidak isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Coba, ada manusia di sini tidak ada dosanya? Kau angkat tanganmu. Nah, mana? Ini di depan saya nih. Muka penuh dosa juga ini. Nah, ini yang lagi ceramah, banyak juga dosaku. Apalagi Datuk kalau saya pergi jogging. Tahu jogging kan? Ini bahasa orang putih. Jogging, lari-lari. Ya, kita nanti bilang jago kalau bahasa putih. Jogging, pisang ngepet. Bahasa Bugisnya, sekali masuk di kedai gulai dibilang banana apa tuh? Banana itulah. Ya. Nah, kenapa orang masuk surga? Saya banyak dosaku. Bila saya pergi jogging di Pantai Losari, habis jogging saya, habis pahala. Saya baru turun dari kereta. Sebelah kanan kalepak, sebelah kiri dada. Saya bilang, mana balik? Ada di depan, belakang ada, samping kiri ada. Kata mahasiswa saya, kenapa kau tengok Ustaz? Pasti lihat tengok barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ditimbang pahalanya sebelah kanan. Makanya ada malaikat khusus catat amal. Ada malaikat yang khusus catat dosa, tak dicampur. Itulah makna ayat wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campurkan hak dan batil. Dosamu, pahalamu. Kau sholat, kau juga gosip, yang gosipmu lain, sholatmu lain. Maka ketika ditimbang, pahalanya lebih besar daripada dosanya, masuk surga. Contoh, dosanya 9, pahala baiknya 10, masuk surga. Maka saya sampaikan, kalau tuan-puan tak mampu banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau banyak dosamu, kamu harus usaha lagi banyak kebaikanmu. Yang jadi soal, banyak dosanya, malas beramal. Mau masuk surga. Makanya saya mau ajak salawat, boleh? Boleh? Saya nak dengar tanding ini. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu di Tawau? Boleh? Ini yang laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini mak-mak. Ras terkuat di bumi. Kalau mak-mak marah, kacau kita. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja. Ayo, bapak-bapak diam, kita dengar dulu mak-mak selawat. Boleh ya? Boleh, mudah-mudahan Allah bagi kita pahala yang sangat banyak. Amin. Ayo. Salatullah. Lagi.
Ala Yasin. Ya, nilainya 90%. Oke, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, lagi suara. Ayo. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 90%.5. Nah, kau diamlah semua itu di belakang, kita dengar ini dato-dato. Kapan lagi kita kerja ini dato ya? Kau dengar ini datoku semua ya? Nah, datin, ayo kita selawat, jangan bikin malu ya. Ayo. Sholatullah. Masya Allah, nilainya 99,9. Kenapa boleh besar Ustaz? Beliau jemput saya. Kalau saya bagi markas sedikit, nanti sedikit. Ratu yang saya muliakan, saya pernah terima honor di Indonesia, cakap honor. Di sini satu hati. Salah terima saya Dato. Saya kan kalau di Makassar satu malam itu boleh 2 ceramah saya. Selesai acara saya jam 9, saya pergi lagi. Buru-buru saya kejar, bubut. Dikejar saya sama MC. Masih dalam MC namanya MC. Ustaz tunggu dulu. Apa deh? Ustaz tunggu dulu. Saya tunggu dia. Datang lalu dibagi saya amplop. Langsung kusambat. Malu juga kalau tidak lama-lama ya. Tidak mungkin lah saya buka di depan orang banyak kan. Jadi saya baik lagi saya masuk. Saya naik kereta, saya bilang sama driver saya, alhamdulillah dapat kita rezeki malam ini. Saya duduk-duduk, saya intip lagi. Saya buka, astagfirullah. Salah bagi tuh orang bu. Apa dia saat bagi saya susunan acara. Dato, jangan dicontoh ini Dato ya. Ini contoh yang tak itu. Jangan contoh ini tuh. Ini udah baik. Ayo kita sama-sama, semua kita selawat sama-sama ya. Sama-sama. Ada operator lampu? Boleh redup sedikit lampunya? Kecil sedikit lampu terangnya supaya tuan-puan nyalakan handphone. Boleh? Nyalakan handphone. Kita salam dari Sabah sampaikan kepada di Semenanjung. Ini orang Tawau lagi bikin ceramah menakjubkan. Ayo, selawat. Apa ini? Saya bukan lampu matikan, bukan minta meja. Oh iyalah. Saya tahu kau mau ambil kesempatan juga wah. Tak payah serius, ini namanya malam santai. Ya kan? Nah, makanya saya tidak mau duduk di sana sendiri macam orang bodoh-bodoh saya di sana. Nah, di sini lebih enak lagi ya. Ayo nyalakan handphone. Lampunya boleh tidak digelapi sedikit? Ah, tak mampu. Oke, ya nyalakan semua. Yang tidak punya handphone pinjam temannya. Kanan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, simpan lagi handphonenya. Simpan. Ketua Menteri Sabah. Beliau hebat sebab mampu dan boleh mewakili Ketua Menteri. Ketua Menteri tidak boleh mewakili beliau. Itu hebatnya, Masya Allah. Ya toh. Beliau boleh mewakili Ketua Menteri. Ketua Menteri tidak boleh mewakili Dato' Arifin. Itulah hebatnya, Masya Allah ya. Saya mohon maaf, saya tak sebut satu-satu sebab saya takut nanti salah.
Saya cinta karena Allah dan saya datang di sini karena tuan-tuan, saya menghormati tuan-tuan sekalian. Saya nak bagi pertanyaan dulu. Mau saya bagi handphone 16? Mau? Siapa di sini cowok mau? 1 tera, 1 tera. Luar biasa. Mau? Tapi begitu saya bagi kau handphone langsung kau tuli. Mana yang mau tadi? Mana dokter? Mana masih mau? Mana yang tadi mau? Mau kau saya bagi handphone tapi tuli? Untuk apa kau handphone kalau tuli mah kau halo? Masalah sih halo. Ada orang Bugis ini. Ada orang Bugis. Boleh tahan bayi Bugis. Tadi malam saya di dusun di Kundasan, ramai juga orang Bugis. Saya pergi di Keke, ramai juga orang Bugis. Saya di Tawau, lagi ramai. Saya masuk penjara, ramai juga orang Bugis. Ambek kau. Berarti untuk apa saya kasih kau handphone kalau sudah rusak telingamu? Halo? Rusak lagi nih. Halo? Bukan HP rusak telingamu, Mas Olan. Maknanya bukan handphone yang mahal, bukan seluler yang mahal, tapi apa? Telinga. Hebatnya lagi di telinga, dia boleh bedakan mana istrimu, mana perempuan curang, mana istrimu, mana selingkuhmu. Bayangkan kalau kau tidak bisa bedakan, istrimu menelpon, kau kira istrimu, ternyata selingkuhmu, atau sebaliknya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada kamera nih banyak nih. Ini kalau dikumpul ini mahal semua kamera ini. Ini mahal kamera. Mau saya kasih? Mau? Tapi begitu saya bagi kau ini kamera langsung buta. Apa? Maknanya bukan kamera yang mahal. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi nih mata autofokus. Ini kamera kalau kau tidak putar-putar, blur, kabur mukamu. Ini mata autofokus, begitu kau buka, langsung kau tahu. Dan hebatnya lagi nih Dato, dia boleh bedakan mana istri, mana jiran. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana jiran. Kenapa ini malam minggu lelah rasanya? Ternyata jiran. Iya toh? Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah makan? Pernah? Bayangkan kalau itu kamu makan, kau tidak bisa bedakan mana melempem, mana tidak. Orang Bugis bilang mole. Mole itu kau gigit, Masya Allah, boleh dibedakan. Hebatnya lagi digigit, Masya Allah. Di Sulawesi Dato, ada mahasiswa saya, pelajar saya, dia lagi pidato, saya tengok ada kawat di giginya. Pernah tengok Datin? Ada orang perempuan kawat giginya. Saya tanya lah itu, apa namanya itu? Behel. Saya bilang mahal itu deh. Di Indonesia 40 juta. Wih, 1 kali umroh dia simpan di giginya. Saya bilang kok kira itu behelmu mahal? Tidak, tapi apa yang mahal? Gigi. Biar kau mau pasang 100 juta tapi tidak ada gigimu, apa mau kau kawat? Hebatnya lagi nih Dato, gigi dia boleh diterhat, tumbuh dan panjangnya terhat. Pernah tuan-tuan bayangkan macam mana seandainya itu gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua sudah mulai. Saya yakin Dato Arifin tidak ada di sini kalau sudah keluar giginya. Iya toh? Iya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. 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 Adek-adek, kau kenal Ronaldo? Kenal? Kau tahu Lionel Messi? Itu gajinya Lionel Messi 1 bulan di Arab, gajinya kumpul semua kita di sini, gaji 1 bulan masih lagi besar gajinya Ronaldo 1 bulan. Tapi apa dia hebat? Tak. Apanya yang hebat? Karena Allah bagi dia kaki yang boleh bengkok.
Mana boleh main bola kalau tidak boleh bentuk kaki? Apa begini? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bu, mau kok kaya? Mau jual jantung? Itu di Hong Kong, jantung saya tidak tahu di Malaysia. Jantung di Hong Kong itu kalau dijual 4 miliar. Satu. Ginjal di sana dijual 3 miliar. 2 ginjal 6 miliar. Allah kasih kau, bagi kau gratis. You makan, demi Allah kau makan coto, konro, nasi kuning, nasi kampung, goreng kampung, Milo. Demi Allah itu ada racunnya. Tanya itu dokter. Ada racunnya. Tidak semua yang kita makan itu baik. Dia pisahkan itu. Kita taunya makan. Tapi ada anggota tubuh kita yang dia pisahkan kalau racun, dia menjadi kencing atau yang kuning. Yang ketiga, dia keluarkan melalui keringat. Yang keempat, dia keluarkan itu racun melalui napas. Kalau itu ginjal rusak, tidak bisa lagi, dia tak mampu bedakan mana racun mana tidak. Dia masuk seluruh tubuhmu, rusak ginjalmu, maka hitam tubuhmu. Kenapa? Perlu racun. Allah bagi kau gratis, tak perlu kau bayar. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, biar kau hebat fisikmu, tapi kalau tidak ada imanmu, kau lebih hina dari binatang. Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Fir'aun itu dato terkenal satu dunia. Bukan cuma di Malaysia, di Turki dikenal, di Mesir dikenal, di Arab dikenal, di Jepun dikenal itu Fir'aun. Tapi tidak ada imannya. Hina dia. Allah laknat Fir'aun. Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga. Manusia yang dicatat dalam Quran haram masuk surga, Fir'aun. Maka kalau ada pejabat, pemimpin tidak punya iman, nanti dia satu baris sama Fir'aun. Oh, ada rupanya orang Indonesia. Ada juga orang Melayu. Fir'aun. Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga. Kalau kita nih yang ngumpul masih 50%, 50-50. Ada harapan masuk surga, terbuka juga peluang masuk neraka. Tapi Fir'aun sudah ditulis haram masuk surga. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Apa laknatnya? Sampai detik ini tak satu pun manusia di dunia senang itu Fir'aun. Mana buktinya Ustaz? Tidak ada orang Sabah mau kasih nama anaknya Fir'aun. Terkenal itu Fir'aun. Jangan kau kasih nama anakmu Fir'aun, kau saja dituduh Fir'aun ini. Marah kan? Itu laknat Allah. Sebaliknya, meskipun kau tidak punya kuasa, bahasa dulu namanya budak, bukan anak masa Malaysia. Budak artinya hamba sahaya, tidak punya hak sama sekali. Boleh dijual, boleh dibakar, itu namanya hamba sahaya. Tapi punya iman, Allah muliakan. Siapa? Masita, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tapi karena punya iman, maka Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Sampai Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, bau apa ini? Harum betul. Arwah para Nabi? Bukan. Arwah para Rasul? Bukan. Para malaikat? Bukan. Lalu siapa dia Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah Masita dan keluarganya." Allah mulia. Allah muliakan Masita. Bukan cuma di sana, tapi sampai di sini. Berapa banyak perempuan-perempuan di Indonesia bernama Masita. Di dunia pun banyak perempuan nama Masita, dan saya yakin ada juga yang hadir di sini nama Masita. Allah muliakan. Maka yang paling penting iman. Kalau kau tidak punya iman, kata Quran, kau lebih hina dari binatang. Mana buktinya? Bu, puan-puan, kenal kambing? Kenal kambing? Bahasa Parisnya bembe. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Kambing, tahu kambing tuan-tuan? Tahu kambing?
Kakak saya di kampung jual beli kambing. Bila ada kambingnya suka kacau temannya, dia panggil penjaganya, baru bawa pasar kau jual. Sampai di pasar tak ada beli, balik bawa pulang, potong. Dagingnya jadi sate, tulangnya jadi kondro, daging kecil-kecil bisa jadi coto, ekornya sop buntut, kakinya sop kiki, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, kepalanya tanduk jadi perhiasan, kulitnya jadi perhiasan, pelernya, tahu peler toh? Bukan manusia, bembe. Itu kalau di kampung saya tak tahu di Tawau. Kalau ada itu dipotong, diiris, dibakar, obat kuat. Maka kalau ada di sini tuan-tuan yang sudah slow motion, boleh kau coba itu. Slow motion. Ya. Bahasa coba. Slow motion lagi. Itu saya bagi sama-sama jamaah saya di Makassar. Ya Ustaz, ada doa-doa macam itu Ustaz, supaya kuat lagi. Sebab saya slow motion sekarang Ustaz. Saya bilang tak payah aku baca doa. Biar aku baca doa sampai pagi, kalau biniku sudah 60 tahun. Biar kau tak baca doa, kalau bini pengantin baru 25 tahun, laju cah. Macam engine baru, bacok tuh langsung lompat. Ya, tuan-puan yang saya hormati, kambing. Kalau dia suka gaduh, jual. Tak ada yang beli, potong. Satu kampung boleh makan. Tapi kalau ada warga Sabah, kerjanya ribut saja. Tak ada pemerintahan yang baik, semua jelek dia teliti. Buat begini salah, buat begini salah, buat begini salah. Suka bikin gaduh, hendak sholat. Puasa Ramadan tak, mukanya jelek, bau kalepaknya, mulutnya kalau bicara busa-busa. Kau mau apa? Ayo jawab, mau apa? Hah? Kau mau apa? Mau jual? Siapa nak beli? Ayo, kamu potong? Siapa yang mau makan? Itulah makna dalam Quran, manusia kalau tidak punya iman lebih hina dari binatang. Maka Hajiji, Ketua Menteri Sabah, sadar betapa pentingnya dakwah, maka diundang Dasat Latif. Bukannya jemput artis. Ada lagi yang bilang, kenapa dia yang jemput baru datang? Lebih penting pergi Jakarta karena urusan negara. Di sini boleh jalan dakwah diwakili oleh Dato' Arifin. Alhamdulillah, jangan lagi kau sangka. Beleng-beleng. You know beleng-beleng? Hah? You know? Nah, makanya mesti hati kita, makanya temanya, tajuknya malam ini, santai pembinaan rohani. Bukan rohani jiranmu. Itu jiranmu namanya rohana. Ini maka kita santai, karena ini penting, ini rohani. Bahasanya kalau Indonesia, hati. Kalau hatimu rusak, tak ada gunanya lagi. Kau mau bagi contoh, saya bagi kau contoh. Kau mau mandu kereta dari Sabah, dari Tawau, pergi Keke, ya kan? Yang menyetir, pegang cetir apa? Tangan kan? Gas rem, kaki. Yang melihat sepanjang jalan, yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tidak ada tertulis otak. Padahal otakmu itu berpikir. Iya toh? Berarti hati memang ini penting. Ya? Di kantornya Hajiji ada pengumuman, pemberitahuan nak diberitahukan kepada seluruh rakyat Sabah. Yang menulis
tangan. Yang menengok salah, taib atau tidak, mata. Yang berpikir kalimat tepat, otak. Tapi begitu diumumkan, apa cakap announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan, perotakan. Ini makanya penting. Maka kita datang hari ini nak mau tahu apa saja penyakit-penyakit hati. Liver, kanker, ginjal, asam urat, asam lambung, apa ini? Taruh. Apa bahasa Melayunya taruh? Itu namanya taruh datuk. Ya? Demi Allah tidak ada nanti neraka. Das out. Kenapa kau masuk neraka? Kanker. Kenapa masuk neraka? Asam lambung. Kenapa masuk neraka? Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Penyakit hati. Maka ini penting. Penyakit hati banyak. Dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, banyak sekali penyakit hati. Tapi kalau kita bahas semua itu tak cukup masa sampai pagi. Saya mau lihat-lihat saja sikit-sikit saja yang mana banyak di antara kita kena. Satu, penyakit hati paling berbahaya, kata Nabi, al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Mana sih yang dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat wajib, tapi mereka belum juga sholat. Mau tengok contoh. Saya punya duit 200 ringgit. Tiba-tiba saya pergi kedai kopi minum-minum. Lepas minum-minum saya mau bayar. Mana uangku ini? Oh, kata Datuk Tahir Picok, kawan saya ada sini. Tadi saya datang lagi bagi saya duit. Kata Datuk Tahir, apa Ustaz? Hilang uangku Datuk. Berapa? 200 ringgit. Tak payah kau risau. Beliau ganti, nih 200 ringgit. Begitu ganti 200 ringgit, makin pening kepala saya. Kata Datuk Tahir, kenapa lagi? Coba tidak hilang duitku, sudah 400 ringgit. Inilah yang disebut. Ada kau begitu kan, ketawa kau begitu. Duitnya hilang, 1 hari dia pikir. Diganti lagi dia pikir. Sementara sholatnya 5 kali tidak sholat, dia seolah-olah tak ada masalah. Ada orang tuan, Datuk, dia takut minum khamar, dia takut berzina, dia takut ambil sandalnya orang di masjid, tapi dia tidak takut tinggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat itulah puncak kesombonganmu kepada Allah. Apa alasanmu tidak mau sholat? Kamu kaya. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman, kekayaannya, salah satu kekayaannya, dia punya kerikil-kerikil halaman rumahnya emas. Ada di sini kalau tengok emas depan rumahnya. Paling kalau orang Bugis Datuk giginya nak kasih emas. Masa, ayo. Kamu miskin, saya miskin Ustaz. Ada kala miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa rumah tak ada, kereta tak ada. Di mana beliau jalan malam, di situ dia bermalam di bawah daun, di bawah pohon. Tidak ada orang di sini tidak ada rumahnya. Nabi Isa miskin tetap beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ulat. Sampai giginya kelihatan karena hancur tulang-tulang pipinya, karena ini tak ada lagi pipi, kelihatan dia punya gigi. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Dia handsome Ustaz. Ada kala ke Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf, perempuan disuruh iris-iris bawang, suruh limpas Yusuf. Yusuf limpas. Jalan Nabi Yusuf. Ini perempuan ikut bawang karena terpesona gagahnya Nabi Yusuf. Dia tidak sadar, dia iris tangannya. Ada yang begitu? Ada? Jangankan iris tangan, bau ketek saja dia. Hebatnya macam mana itu gagahnya Nabi Yusuf. Tapi tetap beribadah kepada Allah.
Dia cerdas Ustaz. Ada kala cerdas Nabi Nuh. Orang Bugis paling hebat bikin perahu namanya Pinisi. Tapi sampai detik ini tidak ada orang bikin Bugis di atas gunung. Orang Bugis bikin perahu tetap di tepi pantai. Nabi Nuh hebatnya cerdasnya, dia bikin perahu di atas gunung. Apalagi alasannya? Tinggi jabatannya Ustaz, Dato' Bandar. Ada kala pangkatnya Nabi Muhammad SAW, beliau penghulu para nabi. Beliau tetap sholat beribadah kepada Allah. Tidak ada. Kalau orang tidak sholat, itulah puncak penghinaanmu kepada Allah. Kalau kau tak puasa, 2 tahun kau tak puasa, tobat malam ini, ganti mulai besok, selesai semua kau ganti, tidak ada dosa. Kau tak bayar zakat, 5 tahun tak bayar zakat, tobat malam ini, bayar zakatmu esok, selesai bayar, tidak ada dosa. Kau tak haji padahal sudah mampu, tahun hadapan, 2 tahun hadapan, kau pergi haji, selesai dosamu. Tapi kalau kau tak sholat, tadi pagi kau tak sholat, kau mau ganti apa? Ada yang bilang kada hanya boleh kalau lupa atau ketiduran. Kalau sengaja, kada ganti. Di mana kau mau ganti? Saya ganti. Tadi subuh kau tidak sholat, besok saya sholat subuh Ustaz. Di mana? Ya besok untuk besok. 2 kali saya sholat. Lebih belen-belen lagi kau. Yang ketawa, saya serius ini. Nah, apa lagi alasanmu tidak mau sholat? Apa alasanmu? Ustaz, saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustaz, saya di tengah hutan. Kau cari, tidak tahu baik kiblat. Kau tengok mana kiblat? Oh, arah sana. Matahari terbalik sana, kau sana. Sudah. Ustaz, saya di tengah laut, tangkap ikan. Tak tahu kiblat. Kau tengok di mana matahari terbenam. Oh, di sana terbenam matahari. Kau tengok laut. Allah Akbar. Tiba-tiba perahumu goyang. Tak perlu kau goyang-goyang. Tidak perlu. Apa lagi? Ustaz, saya habis kencing di tengah hutan. Saya tentara Ustaz. Kejar penjahat tengah hutan, tidak dapat air Ustaz. Saya mau kencing, sila, tidak ada air. Kau ambil daun 3 lembar. Kau tengok baik-baik. Nanti mana caranya? Kau zoom, bukan shooting, zoom ini. Ambil kau daun 3 lembar, macam ini ya, 3 lembar. Sudah itu gosoknya begini, 1. Ambil lagi daun, gosok lagi ke atas, 2. Ambil lagi daun ketiga, 3. Macam itu, jangan begini. Tambah kotor. Coba sebelum kau guna ini, kau tengok baik-baik, siapa tahu ada cambulu-bulu, ada ular di situ. Wow. Tidak jadi kau sholat. Jelas. Apalagi alasanmu tidak sholat? Tuan-tuan, puncak pengkhianatan kepada Allah tidak sholat. Kau dengar baik-baik yang tidak sholat. Dengar baik-baik. 1, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tidak sholat, 1 hari kau dihukum di neraka. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan, kalau dia tidak sholat, jenazahnya kalau mati, jangan kau sholati. Hati-hati. Apalagi alasanmu tidak mau sholat? Apa? Tidak ada kecuali kutu. Perempuan paling banyak tidak sholat kalau lepas haid. 5 hari dia haid. Kata suaminya, kenapa kau belum sholat sayang? Ini sudah 5 hari kau belum sholat. Biasanya 5 hari saja. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Apa kata bininya? Belum bersih bang. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Ku kasih lihat kau. Ini bohong pelakunya semua ini. Kapan lagi perempuan banyak sholat? Kalau ada pengantin. Dia pakai jilbab 3 lapis. Kuning, keren, abu-abu. Dia kasih miring juga itu lucu. Ada bunga-bunganya di sini. Ada juga kayak pohon-pohon di sini. Sempit lagi rohnya, sempit juga bajunya. Mau belok pun susah. Kata suaminya, kau cepat-cepat, sedikit lagi, cepat kau ketinggalan kita. Belen-belen. Kata suaminya, kau pergi sholat lah. Kau tidak tengok ini salonku ini 300 ringgit ini. Lebih disayang salonnya daripada sholatnya. Tuan-puan yang saya muliakan, tak apa anakmu tidak kerja di kerajaan. Tak apa anakmu cuma jual-jual bensin di pinggir jalan. Tak apa anakmu juru tombak sawit, tapi sholatnya baik. Daripada anakmu ahli parlemen, anakmu tentara, anakmu dokter, tapi tidak pernah kau tengok sholat, tidak ada gunanya semua itu.
Lebih baik kau pelihara kambing di rumahmu daripada anakmu yang tidak sholat. Kalau kambing tak ada guna, kita boleh potong. Tapi anak, kalau orang kaya tak sholat, ahli parlemen tidak sholat, selebriti tidak sholat, orang masih maklum. Ya, dia kaya, apapun dia mau makan boleh. Ya, dia pejabat, ada rakyat yang dia bisa perintah. Oh, dia selebriti, handsome, terkenal satu Malaysia. Meskipun di akhirat masuk neraka, paling tidak dunia dia sudah dapat. Tapi kamu rakyat biasa, rumah kontrak-kontrak, suamimu jelek, bau kulit panah, bini tukang ngobel, apa, celaka dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sudah syukur, alhamdulillah, malam ini bila kau sholat dengan baik, kau tidak pernah lagi lepas sholatmu, percaya malam ini kau dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam arti malam perubahan, bukan turunnya Al-Quran. Kau boleh dapat. Apa itu Lailatul Qadar? Lailam, malam, qadar, penentuan. Malam ini kau berubah menjadi lebih baik, kau dapat Lailatul Qadar. Orang yang tidak sholat, itulah orang penyakit hati paling besar. Di akhirat kelak, sholat tak pernah, puasa baik, haji pernah, sedekah bagus, Allah tampakkan. Das'ab, ini semua amalmu, puasamu, hajimu, sedekahmu, ahli parlemen, silaturahmimu, ini semua kau punya. Mana kuncinya? Gege kuncinya? Apa kuncinya? Sholat. Tak ada. Oh, tak boleh kau nikmati. Maka sia-sia orang yang tidak sholat. Ada lagi cakap macam ini. Oh, tidak penting sholat. Yang paling penting itu hatimu baik. Anak muda cakap, setuju. Cocok ini Tuhan. Karena dia juga tidak sholat. Kalau ada orang kata, yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling baik akhlaknya. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Ada lagi yang lebih bodoh. Kenapa tidak sholat? Ustadz, saya masih suka judi. Kau judi, tidak sholat, 2-0. Menang berdiri kau punya dosa. Tapi kalau sholat kau judi, 1-1. Mana baik 1-1 2-0? Mana baik 1-1 dengan 2-0? Lagi baik 0-2, tidak judi sholat lagi. Oke, tuan-tuan, termasuk bila kau nak pilih nanti ahli parlemen, kau tengok sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Ya, yang ketawa saya serius ini. 1 sampai jam berapa ini? Jam 12. Mampu? Betul. Saya tak mampu. 1. Penyakit hati, al-mutakhawil bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Yang kedua, sombong, ujub. Sombong, apa itu sombong Ustaz? Guna pakai baju mahal? Belum tentu. Dato' Arifin pakai baju krokodil. Tahu krokodil? Cap buaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu dia menghadap kepala belakang. Buaya darat. Kan? Oh, berapa harganya? Misal. Oh, harganya itu Ustaz 400 ringgit, 500 ringgit. Sombong, belum tentu. Ada orang banyak duitnya, pakai sepatu Louis Vuitton. Sombong, belum tentu. Kapan dia sombong? 2 perkara. Kata Nabi, sombong itu 2 hal. 1, menganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Itu sombong. Tuan-tuan, ada emas, pakai. Kau punya Rolex, pakai. Itu namanya perhiasan. Bukan perhiasan kalau kau simpan di laci. Itu namanya aset. Ibu-ibu punya emas, gunakan. Itu rezekimu. Kalau perlu tulis di sini, emas murni. Sombong belum tentu. Kapan kau sombong? Kalau kau hina orang miskin. Kau tengok ini. Ini emas. Diduga isi beli. Ini kamu. Ini ibu-ibu ini semua situ.
Dia nggak gosip tapi mukanya. Itu perempuan itu begitu. Dia nggak gosip, nggak ada mulutnya, tapi dia tengok orang mulai kepalanya sampai kakinya dia tengok. Ngapa si kode itu si kode? Ada gitu. Udah cilaka. Ustaz pun dia gosip. Saya tengok tadi jalan ada yang bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Alhamdulillah. Itu baru sombong. Kenapa? Kau remehkan orang lain. Kamu guna baju mahal, mau 1 juta pun itu rezekimu. Yang penting kau jangan rampok uang negara. Itu rezekimu. Apa? Bukan saya. Boleh, itu rezekimu. Kapan kau sombong kalau kau hina orang lain? Yang kedua, menolak kebenaran. Itu Abu Jahal, Abu Lahab, dia percaya itu Nabi. Bahkan waktu belum diangkat jadi Rasul, Muhammad itu diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Tapi nanti mereka benci setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Kenapa? Kenapa Muhammad? Suku saya lebih hebat. Kenapa Muhammad? Itu masih muda. Kata Abu Lahab, kenapa Muhammad? Saya pamannya. Saya pacinya. Kenapa dia? Sombong, menolak kebenaran. Kalau kau ada dengar ceramah, sombong. Sombong. Apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, sebab datangnya sombong 4. 1, bertambahnya kuasa, jabatan. Tadi rakyat biasa, ikut jadi undi ahli parlemen, jadi ahli dewan. Kau mau sombong? 5 tahun saja bos. 5 tahun. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau Datuk Bandar 5 tahun saja. Sudah berapa Datuk Bandar ditawa? Sudah berapa masuk rumah jabatan Datuk Bandar? Habis kuasamu, kau mau masuk lagi. Masuk kau lagi di rumah Datuk Bandar. Sudah habis kuasamu, kau datang. Orang bilang, kasihan, sudah gila dia itu. Apa? Siapa paling tinggi kuasa di jabatannya sini? Datuk Arifin. Tapi ada masanya. Perdana Menteri, ada masanya. Presiden, ada masanya. Maka jangan sombong kalau ada kuasamu. Makin kau kuasa, makin ada jabatanmu, makin kau rendah hati, makin Allah tersenyum kepadamu. Dan orang kalau tidak, waktu menjabat tidak sombong, dia datang menyapa orang, dia datang tersenyum, dia bayarkan orang di kedai kopi. Kau jangan makan semua, saya bayar. Oh itu, meski tidak campaign, terpilih lagi. Kamu juga jangan suka minta wani piro. 2, penyebab datangnya sombong setelah tambah kuasa. Apalagi? Bertambahnya harta. Tadi dia miskin, tiba-tiba tanahnya dapat John Borneo, Pen Borneo. Dia mahal, langsung banyak duitnya. Jangan kau sombong. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Duitmu berjuta-juta ringgit, tapi kau dilarang makan nasi. Pergi dokter, kata dokter, tuan, jangan makan nasi ya. Oh ya. Saya Datuk baru-baru dari Singapura. Kata dokter, Ustaz, sebaiknya jangan makan nasi putih. Alhamdulillah, saya dilarang makan nasi putih, saya makan nasi kuning. Saya makan nasi kampung. Saya makan nasi pecel. Ini dilarang makan nasi. Dilarang makan daging. Dilarang makan pecel. Dilarang makan berlemak. Dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Apa saja boleh dimakan? Ubi yang warna ungu. Duitnya 3 juta ringgit, tapi cuma ubi bisa dimakan. Apalagi cakap dokter, Datuk selama Datuk aktif nih tak pernah kena matahari. Jadi macam mana? Datuk esok kelilinglah di bandar. Jangan pakai baju supaya kena matahari. Aku gunalah celana pendek supaya kena juga matahari ini. Jangan pakai peci ya. Jangan pakai sandal supaya refleksi. Jam 7 dia putar lagi di kawasan rumahnya. Nggak pakai baju, celana pendek, nggak pakai sandal. Apa bedanya sama gembel?
Itu kalau Allah marah. Jangan sombong karena kau kaya. Tidak ada kalah Nabi Sulaiman kayanya, tapi bertawadhu. Makin kaya makin dia tiada hati, orang makin senang. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong. Kata Nabi, bertambahnya ilmu. Banyak sekali gelarnya, doktor, SOS, SAG, MSI, PhD. Jangan kau tengok saya. Ada ustadz sombong, ada. Ustadz yang mana? Ustadz yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Macam dia saja benar. Macam dia pemilik neraka. Kau masuk neraka, ada memang penceramah macam itu, Pak. Hanya dia rasanya benar. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, salawat bareng-bareng bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu bid'ah tidak ada pada zaman Nabi, kau ceramah jangan guna mic. Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau kau anggap yang tidak ada pada zaman Nabi bid'ah, kau pergi tanah suci Nabi dari Madinah ke Mekah guna unta. Maka kalau kau anggap semua yang tidak ada ke Nabi bid'ah, pesawat bid'ah. Jangan kau naik pesawat, karena itu bid'ah. Naik unta kau dari Tawau, pergi ke Mekah, 5 tahun kau tak sampai. Itu semua. Maka yang baik, silakan kau laksanakan yang kamu yakini benar. Jangan kau salahkan orang. Maka kau tengok ceramah saya, Nasrani pun, Hindu pun senang dengar ceramah saya. Kenapa? Saya tidak pernah menyalahkan orang. Coba lihat orang perbedaan dalam Islam. Tengok, mulai dari takbir. Mulai dari takbir saja orang berbeda masa pendapat ulama. Allahu Akbar. Paham pertama macam ini. Ada? Pernah tengok macam ini? Kedua, Allahu Akbar antara dada dengan pusat. Dia begini. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar di bawah pusat. Yang kelima, Allahu Akbar dia lurus. Syiah dan orang Iran pada umumnya. Boleh Allahu Akbar. Mau begini sila, mau begini sila, mau begini sila, mau begini pun silakan. Kalau begitu, mana yang salah? Kalau kau guna semua. Allahu Akbar. Ya. Maka orang yang ada ilmu mau sombong, dengar firman Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Yang keempat, sebab datangnya sombong adalah terkenal dan populer. Apa yang kau mau sombongkan dengan populer? Seperti Dasar Latif, ceramah, ada ilmu, populer. Apa saya hebat? Tidak. Kenapa? Karena ada yang nonton. Saya ceramah di sini, Dato, 1 jam, tidak ada yang nonton. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang nonton. Sendiri saya bicara sini. Limpas Dato, oh sudah gila itu Ustaz dari Sulawesi. Maka jangan sombong. Sombong temannya setan. Orang kaya, ilmuwan, terkenal, jabat tinggi, sombong temannya setan. Maka penyakit hati sombong adalah dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyakit hati sakwa sangka. Sangka buruk. Ini terutama ibu-ibu. Paling banyak sangka buruk sama suaminya. Nampak, saya bela kau ini malam. Saya tahu kau semua takut sama binimu. Ini semua. Saya Dato tidak masuk akal saya kalau ada lelaki takut sama bininya. Mana boleh kau takut sama binimu? Nah kau yang cari uang, kau bayar kredit rumah, kau bayar kredit kereta. Oh saya bisa bayangkan menderitanya suami itu. Aduh, kami yang masak, tapi dari mana ibu dapat yang dimasak? Tenang Pak, saya bela kau. Ibu-ibu, kau boleh dengar, boleh percaya, boleh tidak. Ini 4 kata Nabi. Penyebab perempuan menjadi bahan bakar api neraka. Bukan masuk neraka, jadi bensinnya, jadi rondu. Apa di sini bensin? Petrol. Ya. Petronas. Petrol.
Iya, minyak. Kau jadi minyaknya api neraka. 4. 1. Tidak sholat. Saya yakin puan-puan sholat. 2. Tidak puasa Ramadan. Saya yakin puasa. Ini yang berat. Dia lawan suaminya. Biniku saya, Bu, selalu saya ceramai, jangan kau lawan suamimu. Oh, tapi bini saya itu mamanya cek best dia. Saya bilang sama mama saya, ini istri saya lebih dulu nanti masuk surga dari saya. Tidak pernah keras suaranya. Kalau saya mau pergi ceramah, dia bawa dia punya bag. Saya bilang jangan sayang, berat. Dan tak payah Ustaz, tidak apa-apa. Beratnya ini bag, tidak seperti beratnya bebannya Ustaz menanggung hidup. Saya naik kereta, dia buka kereta, dia cium dulu tanganku macam ini. Sudah itu dicium lagi nih, Bu. Mata kanan lagi. Mata kiri lagi. Ini lama-lama sikit. Kenapa? Biniku. Sudah itu dia usap dadaku macam ini. Ustaz, ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu kereta kalau saya bilang, iya, saya ridhoi. Kalau saya tidak bilang, dia tidak tutup. Dia tahan terus sampai saya bilang, iya, saya ridhoi sayang. Lalu dia bilang, ku lepas di kau. Itu tambah-tambah saja. Masya Allah. Kalau dia mau periksa saya, dia tidak cakap, di mana kau? Di mana kau? Tidak. Tapi apa? Dia video call, dia tengokkan saya. Ustadz, ini Ece lagi menghafal. Ini Ece lagi ngaji. Saya merasa tidak diperiksa. Tapi kalau kau bilang, di mana kau? Di mana kau? Di mana? Sabar sedikit. Di mana kau? Ini semua ini penghuni neraka ini. Ini yang selalu saya kasih kau ilmu, yang selalu di call sama bininya video call, supaya kau tidak menderita macam mana. Jangan kau langsung terus sambut. Kau kasih gini dulu, baru kau sambut. Halo, ya jelek sinyal. Tidak ada sinyal ini. Tidak ada lain, buruk ini lain. Aduh, baru kau matikan, cek. Kau telepon balik lagi, kau kasih bayi. Nanti sekejap saya telepon kau. Dan ini memang ini handphone bikin banyak orang berpisah gara-gara handphone. Kena sangka buruk. Ya, telepon namanya salah sambung, salah masuk. Bini saya dilihat, Ustaz, ternyata kau masih selalu WhatsApp sama mantan pacarmu. Saya bilang ini mantan, bukan aplikasi handphone. Kalau aplikasi di handphone boleh kita delete, tidak ada bekas. Ini mantan, mesti ada bekasnya. Tidak mungkin hilang. Iya, saya bilang begitu, tidak mungkin. Saya mau blokir, nanti dia bilang saya sombong. Saya mau angkat, jaga perasaanmu. Terpaksa aku tulis di situ, penjual batu bata. Suatu masa saya reha-reha, tiba-tiba bunyi telepon. Siapa telepon? Kata mamanya Cek, Ustaz, penjual batu bata. Jangan ku angkat, tapi jangan panik. Karena kalau bapak panik murah mereka dicurigai. Santai saja. Oh, saya cakap, jangan ku angkat, itu tagihan utang itu. Perempuan kan paling takut tagihan. Selamatlah saya. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Mama Cek, sayang, bikinkan dulu saya teh, capek ini. Bikin sendiri. Mana gula? Ada itu tulisnya, saya pilih lihat, toples gula. Saya bikin, kenapa? Asin. Saya lihat, garam isinya. Dia tulis gula. Saya kasih lihat, kenapa ini kau tulis gula baru isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga, dan kau tulis lain isinya. Sangka baik. Orang kalau sangka baik kepada pasangannya, sangka baik kepada temannya, insya Allah bahagia. Kau call suamimu, tak sambut. Oh, dia lagi sholat duha. Perasaan mana? Kau call lagi tengah hari, belum dia sambut. Oh, berarti dia sholat berjamaah di masjid. Kau call lagi sore, tak lagi disambut. Oh, dia lupa HP-nya. Tiba-tiba masuk WhatsApp.
Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, dia lagi grab. Enak perasaanmu. Kalau kau sangka buruk, pasti tidak ada perasaan enak. Coba lihat namanya sangka buruk. Ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Ada orang tuan, sudah 5 tahun suami istri tidak ada anaknya. Tahun ke-6 dia pergi dokter, periksa sama dokter. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia call suaminya, bang, saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, tapi jangan kau cakap ya, nanti malu lagi kalau tidak jadi. Oke bang, ini rahasia berdua ya, kau saja sama saya. Oke, jangan ada bincang-bincang, berdua saja, jangan bising-bising. Beberapa hari kemudian datang petugas listrik. Tahu petugas listrik? Tahu kan? Dia ketuk rumahnya. Assalamualaikum. Kata ibu, waalaikumsalam. Siapa? Petugas listrik. Kenapa? Ibu terlambat 2 bulan. Macam mana dia boleh tahu ini? Oh, dia sangka buruk sama lakinya. Pasti ini lagi si gendut. Kan sudah bilang suaminya gendut. Pasti ini lagi. Dia sudah bilang jangan ngomong-ngomong. Kenapa dia mau? Datang suaminya. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kamu memang pembohong. Maksudnya apa? Kenapa itu petugas listrik tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Kau bohong. Ini kan kita berdua. Marah suaminya, pergi dia office itu petugas listrik. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada rekod. Ada catatannya. Kau hapus itu. Ada apa kau rekod situ? Boleh hapus. Ya hapus. Boleh hapus. Tapi mesti bayar dulu. Kalau saya tak mau bayar, ya terpaksa tuan punya diputus. Diputus itu kalau di Indonesia diputus listrik, enggak menyala. Ya kalau kau putus istriku pakai apa di rumah? Dia yang terpaksa guna lilin. Ini kalau sangka buruk, maka sangka baiklah. Apa-apa sangka baik. Orang yang selalu sangka buruk, hatinya akan rusak. Kau tengok ahli parlemen, dulu akrab, sekarang dia tidak akrab. Boleh jadi dia tidak lihat. Kenapa? Baru operasi. Kabur matanya. Ada orang di jalan, laju betul. Kau sangka baik, oh mungkin dia mau ke tandas. Sangka baik. Orang yang sangka baik, insya Allah hatinya tenang. Tuan-puan yang saya muliakan, banyak lagi penyakit hati tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan masa. Kalau sudah sakit hatinya, apa obatnya? Kata Allah dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Dan salah satu zikir itu dengar dakwah seperti ini. Maka kita berterima kasih kepada Ketua Mantri Sabah, Bapak Muhammad Haji Ji, yang telah menjemput saya sehingga kita bisa duduk santai malam ini. Kalaupun ada tidak sepakat, biasalah. Tapi sangka baik. Tuan-puan yang saya muliakan, ceramah ini paling 1,5 jam. Mau lagi dengar ceramah saya lagi lama? Mau? Ini bukan lagi 1 jam, berhari-hari. Caranya apa? Kita pergi umroh sama-sama. Saya ada kerjasama dengan ikhlas.com. Sudah buka cawangan di sini, di Tawau. Sila daftar. Insya Allah saya berangkat pada tanggal 8 bulan September, bulan 9 kita umroh sama-sama. Ada kesalahan kita orang awam, kalau dapi umroh dia cari artis, dia cari pelakon. Kau mau pergi bikin sinetron? Kalau kau mau pergi umroh, mesti kau cari ahli agama. Supaya apa? Sepanjang jalanmu ada yang bimbing kamu beribadah dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam hormat dari Ketua Menteri Sabah. Beliau sampaikan, Ustadz, sampaikan kepada jemaah, saya tidak hadir bukan karena mengabaikan undangan, tapi ada tugas yang negara lebih berat, lebih besar, sehingga saya harus datang ke Indonesia. Saya bilang, Datuk pergi Indonesia, saya pergi Malaysia. Insya Allah beliau sampaikan salam Sabah Maju Jaya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitulah tadi penyampaian ceramah yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Das Latif yang bertajuk Hijrah
dan Muflis Akhiran. Mewakili warga Tawau, kami mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Das Latif atas penyampaian ceramah yang cukup bermanfaat kepada kami semua pada malam ini. Sebelum kita bergerak ke acara seterusnya, ayo sama-sama kita berselawat sekali lagi. Boleh? Kalau boleh, ayo sekali lagi kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Junjungan besar. Sekali lagi. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi orang tahu. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih semua. Baik, majlis akan disediakan lagi dengan persembahan nasyid khas oleh pimpinan nasyid.